Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis kaceritaake saking Abi Abbas, yakni Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah saudara sepupunya Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Rasulullah itu sinten? Namanya Abdullah, punya saudara laki-laki namanya Abbas, Pak. Lah Abbas ini punya anak namanya Abdullah, makanya disebut atau dikatakan Abdullah bin Abbas. Abdullah anaknya Abbas. Lah Rasulullah itu namanya Muhammad bin Abdullah. Abdullah sama Abbas ini saudara kandung. Abbas punya anak namanya Abdullah, Abdullah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti napa niki? Sepupu, Pak, nggih, sepupu. Radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah anhuma saking Abdullah dan Abbas. Qala ngendika sapa Abdullah bin Abbas, kuntu ana sapa ingsun iku khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem burine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem suwiji dina. Jadi suatu hari Abdullah bin Abbas itu ada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai gulam. Gulam niku artinya anak usia pinten, Pak? 13 sampai 15 tahun. Berarti napa niku? Remaja nih, Pak. Remaja, lulus SD. Sekarang SD lulus usia 12 berarti bulan ini antara 13 ke atas, ada yang menyebut 15, jadi usia remaja. Ya gulam, wahai gulam, ini saat temene ingsun iku alimu mulang sapa ingsun ka ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat, aku akan mengajarkan kamu beberapa perkataan. Apa itu kalimatnya? Ihfadillaha yahfaduka. Ihfad, jagalah kamu Allah ing Allah, yahfaduka mongko bakal jogo sapa Allah ka ing sira. Ini kalimat yang pertama. Jadi kalau diartikan jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya di sini bukan kita ini menjaga Allah, gitu. Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Jadi berdiri sendiri, Pak, independen, tidak perlu dijaga, tidak perlu diperhatikan dan sebagainya. Maksudnya kita diminta untuk menjaga Allah itu adalah menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintahnya, menjauhi apa? Segala larangannya. Itu maksudnya ihfadillaha yahfaduka. Jika kita menjalankan perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi semua larang-larangannya, maka insya Allah Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita. Sampai difahami, Pak? Itu makna dari kalimat ihfadillaha yahfaduka. Perintah Allah sholat 5 waktu, sholat kita, Pak. Puasa Ramadan, kita puasa. Zakat, kita zakat. Haji, kita haji. Silaturahim, kita silaturahim. Jadi itu kita kerjakan. Larangan Allah, mencuri, kita tinggalkan. Korupsi, kita tinggalkan. Kenapa malih? Larangan Allah, Pak. Maksiat atau segala bentuknya kita tinggalkan. Nah, itu dalam rangka kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika kita melakukan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah akan membalas kepada kita pahala dan tentu saja penjagaan kepada kita. Ini yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua,
ihfad jogon sira Allah ing Allah tajid mongko nemu sapa sirahu ing Allah jahaka bersama sira. Kalimat yang kedua yang diajarkan Rasulullah, jagalah Allah maka engkau akan menjumpai Allah akan bersamamu, Allah akan senantiasa bersamamu. Ini kalimat yang kedua. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita menjaga Allah, maksudnya di sini Allah akan bersama kita dalam 3 hal. Yang pertama sabar Pak. Oke, sabar. Karena ada beberapa kondisi Allah itu akan senantiasa bersama kita. Di antaranya yang pertama adalah sabar Pak. Jadi sabar. Ini sebagaimana ayat Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ini kalau ayat penuhnya, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, karena sesungguhnya orang-orang yang sabar itu senantiasa sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu ada 2. Ada sabar kita menjalankan perintah-perintah Allah. Ini juga butuh kesabaran Pak. Jenengan terawih, contoh kecil mawon gitu, sholat terawih, ini butuh kesabaran gitu. Hari pertama penuh gitu. Hari kedua penuh gitu. Hari ketiga, keempat, kelima penuh sampai disukani ini gitu. Apa jeneng ini? Dandangan Pak gitu. Dandangan. Kemarin takmir prediksi ini jamaah yang putri meluber sampai di luar gitu, ngeten nggih. Sehingga dibuatkan sekat untuk jamaah putri di dalam area laki-laki. Tapi kenyataannya nah ini butuh kesabaran memang Pak, butuh kesabaran. Jadi istiqomah mulai tarawih pertama yang awalnya itu meluber sampai ke Serambi, itu sampai akhir ini susah. Nah itu artinya sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Puasa sekarang dapat pinten? 10 atau 11? 10. Jenengan tasik poso ini? Ada ibu yang sudah tidak berpuasa, mokel misalnya? Bertanya kan? Ini sabar Pak. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ini yang harus dilakukan. Yang kedua adalah sabar menjauhi larangan Allah. Puasa minum angsal boten tidak boleh Pak. Pas poso ngelak, sabar. Dalam perjalanan walaupun boleh nih, perjalanan kondisi puasa kita boleh untuk tidak berpuasa karena rukhsah, tapi dengan catatan jaraknya itu 80 kilometer boleh kita untuk tidak berpuasa. Tapi jenengan dengan berpuasa dengan tidak mokel, itu berarti sabar dengan kebaikan. Yang kita sukai Pak, kita senangi biasanya, tapi dilarang apa? Lihat film. Lihat film di HP. Biasanya jenengan kalau malam melekan lihat HP, apa yang dilihat? Ini terlalu jujur gitu. Terlalu jujur. Pak Lampir gitu. Kalau ibu-ibu biasanya suka film Korea gitu gitu. Nah, itu sabar, Pak. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Karena susah gitu. Susah, Pak. Apalagi kalau jenengan lihat TikTok. TikTok itu isinya banyak yang makanya kita difilter Pak TikTok itu. Maksudnya apa? Kita ketika ada kebaikan sakit dengan share TikTok TikTok nih. Karena isinya TikTok itu kebanyakan hal-hal yang kurang baik Pak, kurang baik.
Kalau YouTube mungkin saged di filter, tapi yang TikTok ini agak susah Pak. Kayaknya jenengan punya pas ngaji misalnya, dengan share tentang TikTok. Jenengan pas napa? Napa Pak biasanya? Tadarus share tentang TikTok. Dalam rangka apa? Supaya meminimalisir keburukan dengan kebaikan. Supaya TikTok itu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ibu-ibu kalau masak jenengan share tentang TikTok. Tapi dia joget-joget, kali masak joget-joget lah, boten saged. Boten angsa. Nggih Pak nggih. Jadi sabar ada dua, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, yang kedua adalah sabar dalam menjalankan larangan-larangan Allah. Maka ketika kita sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, maka insya Allah Allah akan bersama kita. Tajibhu tujahaka, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu adalah Allah itu bersama orang-orang yang baik. Tadi yang pertama bersama siapa? Orang yang sabar. Terus yang kedua adalah bersama orang-orang yang baik Pak. Ini dalam Al-Quran surat Al-Ankabut itu disebutkan wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang baik. Berarti apa? Berarti kita ikhtiar untuk menjadi orang yang baik, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, kita berusaha menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena ketika kita bisa menjadi orang yang baik, maka Allah akan bersama kita. Petani jadi petani yang baik. Iya, petani yang baik nih Pak. Tidak ngambil tanah sebelah, niku biasanya nih, napa niku? Damel apa Pak nih? Galengan. Galengan itu terkadang maculi tetangganya, bukan maculi tetangganya. Apa niki jalan yang ke tetangga diambakno gitu loh Pak biasanya. Nah, itu seharusnya itu jalan umum, ternyata dipaprasi. Atau menanam hal-hal yang baik, menjual hal-hal yang baik, padi dijual yang baik Pak, yang baik-baik dijual. Nanam yang baik-baik, jangan nanam ganja, ampun nggih. Jangan nanam apa yang dilarang itu Pak. Ganja nemu ini. Sabu-sabu ngeten, jangan Pak. Jangan. Itu kalau petani. Kalau pegawai tidak korupsi, tepat waktu nggih. Berangkat tepat waktu. Kalau masuknya jam 8 ya, jam 8. Kalau pulangnya jam kali kosong biasanya jam 3 ya, jam 3 dan lain sebagainya. Jadi itu diantara kebaikan sesuai dengan profesi kita. Kalau kita tak bermusola, jadi tak bermusola apa? Meramaikan musola gitu, meramaikan musola dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, misalnya tadarus Al-Quran, misalnya pengajian, misalnya sholat 5 waktu dengan berjamaah dan sebagainya. Ini merupakan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang ketika kita melakukannya, maka insya Allah kita akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu adalah Allah itu bersama orang yang bertakwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah iku ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Berapa waktu yang lalu pernah disampaikan takwa itu apa? Lali monangi. Takwa
perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, depannya ditambah Pak. Bertakwa berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Orang yang bertakwa Pak, itu setidaknya dia akan punya atau apa namanya buahnya. Nah saya sampaikan buahnya ada 3, ada 4. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya orang yang bertakwa itu nanti setidaknya dia akan mempunyai dalam hidupnya mempunyai 4 hal. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, dia akan takut kepada Allah dimanapun berada, takut kepada Allah. Ada orang takut kepada Allah, tidak ada orang juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, al-amal bitanzil, ketika dia beribadah kepada Allah, melakukan sesuatu ini dan itu pasti sesuai dengan tuntutan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya difahami Pak gitu. Jadi semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan itu ada dasarnya semuanya Pak. Ada dalilnya semuanya. Jadi buatan anggel saja, buatan anggel mawon, buatan apa? Buatan sakar pedi buatan, tapi semuanya ada dasarnya Pak. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah al-qanaatu bil qalil, napa niki? Ar-ridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Dikasih sehari dapat rezeki 15.000, ridho. Sehari dapat misalnya 25.000, ridho. Nah, itu diantaranya ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi ridho dengan yang sedikit, dikasih banyak ya terima kasih, matur suwun, syukur, dikasih sedikit ya syukur. Kemudian yang terakhir adalah al-isti'dad liyaumir waqil, yaitu persiapan atau mempersiapkan diri segala sesuatunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara banyak beramal kebaikan. Pun itu Allah bersama 3 orang itu. Yang pertama orang yang sabar, yang kedua bersama orang yang baik, dan yang ketiga adalah bersama orang-orang yang bertakwa. Idza sa'alta, nalikane nyuwun sapa sira. Ini nasihat yang ketiga Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Idza sa'alta, nalikane nyuwun sapa sira, fas'al mongko nyuwuna Allah ing Allah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Maksudnya ngoten nggih. Kalau kita minta ini dan itu, mintalah kepada Allah. Dengan cara apa? Berdoa. Dengan cara apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya minta. Kamu Pak biasanya kita minta apa jenengan? Nek donga niku. Ya Allah, minta duit ya Allah. Langsung dirutui sak gebok itu. Dot ya. Mosok minta duit gitu Pak. Minta rezeki nggih, rezeki yang halal, yang baik dan barokah. Nek halal, baik dan barokah, walaupun itu sedikit barokah, maka bisa kita gunakan atau menggunakannya atau membeli apa-apa Pak. Karena kenapa? Karena barokah. Nek ibu biasanya dongo minta napa Po? Sami. Minta apa Bu? Oh, minta suami orang. Mboten nggih. Mosok minta suami orang mboten. Suami yang roman. Oh, tunggu berarti. Oh, minta suami yang sayang ngeten ta? Oh, minta suami yang sayang, minta suaminya berubah menjadi loman. Minta suaminya berubah menjadi baik ngoten ta, Bu?
Oh, berarti selama ini suaminya nek bapak dongane minta duit ya, karena beliau jadi kepala rumah tangga, berarti harus memberikan nafkah. Nek ibu doanya minta suaminya loman baik dan lain sebagainya. Sebut nopo-nopo niki hanya permintaan. Lah, permintaan itu kita tujukan kepada Allah. Kenapa kita harus minta kepada Allah? Karena Allah itu yang matur piyambak, Bapak Ibu nggih. Yang matur piyambak. Jadi Allah ngendikan ngaten, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan, kata Allah, saya akan mengijabahi, saya akan mengabulkan permintaan-permintaan hambaku ketika dia berdoa kepadaku atau meminta kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi memang Allah itu menginginkan kita, Bapak Ibu, minta kepadanya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idasta'anta, lan nalikane minta pertolongan sapa sira, fasta'in mongko njaluk pertolongan sapa sira billahi kelawan Allah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku lho Pak, ingkang wonten surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada engkau, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Jangan minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ke dukun nggih, yang kemarin nggih, ke dukun, ke para napa? Normal, ke grumbul-grumbul misalnya, atau ke sesuatu yang jimat-jimat, ake-ake, apa malih niku sing biasa wong lanang niku, jimat-jimat, ake-ake, napa malih, raja-raja dan lain sebagainya. Yang itu sebenarnya ketika kita meyakini bahwasanya sesuatu itu bisa memberikan manfaat ataupun madarat, maka sebenarnya kita ini sudah syirik kepada Allah, sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.